saudaramu yang terbeban. Kasih high five. Engkau istimewa, engkau dahsyat. Amin. Yes, ya spesial. Tuhan Yesus mengasihimu. Oke, saudaraku yang terkasih, mari kita akan siapkan hati kita. Hari ini kita akan menerima firman Tuhan. Yang saya sekali lagi berdoa ya, saudara memang perlu berdoa untuk saudara tangkap itu. Di dalam khususnya beberapa masa, dia mau bawa firman ya. Di dalam beberapa masa saya berjumpa dengan cukup ramai dengan beberapa orang-orang yang berbeza ya. Ketika saya melihat perbezaan setiap orang ya, kebanyakan mereka Kristen, saudara. Kebanyakan mereka bahkan saya temukan mereka sudah dibaptis. Sehingga saya yakin bahwa ketika kita dibaptis, Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam kita. Ada amin? Katakan kanan kiri, kalau engkau sudah dibaptis, Roh Kudus itu tinggal di dalammu. Siapa di antara saudara ketika ada masalah, saudara lupakan Roh Kudus, sehingga engkau merasa saya sendiri di dunia? Tidak, itu semua kebohongan iblis. Kita ada Roh Kudus. Katakan amin. Bahkan hari ini kita merayakan apa? Pentakosta. Ya, bagaimana hari itu Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya. Ya, ketika Yesus naik ke sorga, Yesus berkata, adalah baik untuk aku naik ke sorga, supaya pribadi itu, saudara perhatikan, Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu pribadi yang punya perasaan. Jadi jangan lupa ya, Roh Kudus tinggal di dalammu. Tuhan Yesus berkata, adalah baik aku naik ke sorga, supaya Roh Kudus pribadi itu menolong engkau bersamamu. Nah, di dalam perjalanan hidup ini, ada kalanya kita akan menemukan sebuah perjalanan yang saya percaya tidak mudah juga. Betul saudara? Tengok wajah kanan kiri jiranmu ya, kadang-kadang bisa melukiskan gimana perjalanan hidupnya. Ih, pastor macam mana boleh? Ya, beberapa saudara kalau ada karunia khusus, engkau akan boleh mengenal dan raut wajahnya ya. Apakah pagi ini dia oke, separuh oke, kurang oke, atau tidak oke? Saya berdoa setiap kita oke, amin. Tetapi saya mau berkata sekali lagi, di dalam perjalanan hidup kita, tanpa kita sadari betapa pentingnya kita harus punya sebuah masa untuk rest. Rest itu bukan hanya rest kita tidur, tetapi jiwa kita rest, akal pikiran budi kita dan roh kita rest di hadirat Tuhan untuk ambil sebuah masa evaluasi. Dalam beberapa hari yang lalu saya bersyukur ya, Tuhan mengizinkan saya melewati tahun ini ya, ditambahkannya umur. Saya tahu, saya waktu bangun pagi, saya bilang, Tuhan, saya tahu kalau saya bangun hari ini, saya masih punya tugas. Betul nggak saudara? Jadi ketika saya bangun, Tuhan ingatkan banyak hal. Dan di situ saya ambil sebuah masa resting. Ya, break sekejap. Saya evaluasi banyak kehidupan saya. Dan saya mengevaluasi itu tadi ketika saya berjumpa cukup ramai dengan jenis orang yang berbeza. Tuhan ingatkan satu perkara yang hari ini sangat kuat di hati saya untuk saya share saudara. Yaitu apa? Bagaimana kita sekalipun ya, ini tajuk sekejap. Saya mau jelaskan. Sekalipun kita Kristen, sekalipun kita lahir bahkan Kristen, dikandung sudah Kristen, saya mau berkata saudara, jangan take it granted. Maksudnya adalah jangan andalkan gara-gara saya Kristen, saya pasti masuk surga. Gara-gara saya Kristen, oh saya pasti begini, saya pasti begini. Belum tentu ketika
ketika kita tidak berhati-hati, bagaimana kita jaga hidup kita. Bahagian sisi lain yang saya mau bawa kita dalam sebuah pemikiran adalah sekalipun, nah ini dengar, sekalipun mungkin orang-orang di atas kita, leluhur-leluhur kita, ya, yang kita kenali, bahkan kita tahu kisah hidupnya, sekalipun itu begitu teruk, begitu, sekali lagi ya, dalam konteks sekalipun Kristen, tapi nggak betul-betul Kristen, hidupnya malah lebih teruk daripada orang dunia. Saya mau berkata, saudara, ini have a good news. Ini yang saya tangkap ketika saya merenung di kaki Tuhan. Berkali-kali saya ucapkan terima kasih Tuhan, bahwa kebenaran ini, jaminan ini ada, yaitu apa? Kita bisa mengubah sejarah hidup kita. Ada amin? Sekalipun saudara, ada kalanya kita sadari, Tuhan, kenapa ya bapakku kok begini, mamaku kok begini, kenapa kakekku begini, nenekku begini. Saya mau berkata hari ini, saat engkau dan saya duduk di kaki Tuhan, saya rindu saudara anggap Anda duduk di kaki Tuhan. Jangan tengok saya manusia. Saya manusia terbatas. Saya punya leluhur juga banyak terbatas. Tetapi yang saya tangkap adalah Tuhan memberikan sebuah anugerah, privilege untuk semua kita. Kalau kita tahu kebenaran bahwa sejarah hidup kita itu bisa berubah. Katakan amin. Sekarang salam kanan kiri, katakan, sejarah hidupmu pasti bisa berubah. Ada amin? Gak yakin saudara? Ada amin? Kalau amin saudara harus aminnya kuat. Amin. Coba tengok kanan jiranmu, yakin gak dia sejarah hidupmu bisa berubah? Serius saudara, dari sini saya tengok beberapa mata-mata saudara ada punya iman, ada yakin, ada maaf kata nggak ngerti ya kan, Mas ini cakap apa sih ya. Tapi saya berdoa kita ada di dalam covering darah Yesus, amin. Kita sudah nyembah, kita sudah menyanyi, kita sudah doa. Saya percaya ada Tuhan di sini. Anda percaya tak? Amin. Coba tanya jiranmu, kau percaya ada Tuhan di sini? Amin. Tanya, kau percaya ada Tuhan di sini? Amin. Anda percaya firman ini tidak kebetulan hari ini kau dengar? Amin. Amin. Di bulan ini, di hari ini, di tahun ini, saudara harus, ini penting, yaitu apa? Modalnya harus rindu. Anda harus rindu. Ada sebuah perubahan sejarah di dalam hidupmu. Kalau engkau nggak rindu, ya memang sangat susah saudara. Sebab diperlukan sebuah kerinduan yang dalam. Itu tadi saya katakan, ada sebuah masa Anda harus punya resting. Anda harus break dan mengevaluasi kehidupan ini sebelum melanjutkan perjalanan hidup kita. Yang seringkali sejujurnya saya mau berkata, perjalanan ini panjang loh saudara. Perjalanan iman kita dengan Tuhan, sekali lagi saya bukan Tuhan, tetapi sebetulnya is a long distance. Bukan yang sekejap, sekalipun ada juga yang sekejap. Ada orang baru terima Yesus, besok langsung dijemput Tuhan. Ada juga. Tetapi kecenderungan yang terjadi, perjalanan iman kita sebetulnya memakan masa. Oleh karena itu betapa pentingnya Tuhan berkata, adalah baik aku naik ke sorga supaya pribadi itu turun dan menemani kita. Ada amin? Karena Tuhan Yesus itu tahu. Karena Yesus ngalami, dia pernah menjadi manusia, ada di dalam tubuh manusia yang fana. Daging yang begitu banyak godaan dan kelemahan. Dia pun atau mengalami bagaimana dia dicobai oleh iblis sendiri. Coba bayangkan.
Yesus anak Allah. Yesus anak Allah, saudara. Iblis masih berani mencoba Yesus, apalagi kita. So ini adalah sebuah yang saya mau berkata, bukan jangan jadikan hanya dengar khotbah, enggak, tapi jadikan apa yang saudara dengar hari ini sebuah perenungan penting. Ketika Anda pulang, saudara olah kembali, renungkan, pikirkan, doakan, gumulkan, tapi jangan lupa praktek. Amin. Dikerjakan. Ayo kita mau lihat. Saya sangat tergerak kita belajar dari kitab Matius pasal yang pertama mengenai ya terlalu ini ya, kepotong ya. Matius 1. Saya rindu kita baca sama-sama. Matius 1 ayat 1 hingga 17. Ini bicara mengenai silsilah Yesus. Sering kita akan mendengar ayat-ayat ini dibacakan pada musim Christmas ya. Tetapi adalah baik kita belajar sebuah silsilah atau family tree ya, mengenai atau dari hidup Yesus. Semua Anda yang kaum Adam, saya rindu Anda baca bahagian ganjil, ayat ganjil. Kemudian kaum Hawa baca ayat genap. Anda sudah baca? Ada semua Alkitab sudah dibuka? Bible, digital Bible ya hari ini ya. Tak ada lagi berak-berak. Jadi saya yakin tidak ada halangan kita tidak bisa baca Alkitab. Katakan amin. Iya, dimanapun, kapanpun pasti boleh. Sudah siap? Matius pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Oke, kaum Adam silakan. 1, 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham menciptakan Ishak, Ishak menciptakan Yakub, menciptakan Yuda dan saudara-saudaranya. Yehuda menciptakan Peres, dan Zerah dan Tamar. Peres menciptakan Hezron, Hezron menciptakan Abraham. Ram menciptakan Aminadab, Aminadab menciptakan Nahson, Nahson menciptakan Salmon. Salomo menciptakan Boaz dari Rahab, Boaz menciptakan Obed dari Rut, Obed menciptakan Isai. Isai menciptakan Daud, Daud menciptakan Salomo dari Uria. Salomo menciptakan Abia, Abia menciptakan Akia, Abia menciptakan Asa. Asa menciptakan Yosafat, Yosafat menciptakan Yoram, Yoram menciptakan Uzziah. Uzziah menciptakan Yotam, Yotam menciptakan Ahaz, Ahaz menciptakan Hizkia. Hizkia menciptakan Manasye, Manasye menciptakan Amon, Amon menciptakan Yosia. Yosia menciptakan Yehoiakim dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan Babel. Sesudah pembuangan Babel, Yehoiakim menciptakan Sealtiel, Sealtiel menciptakan Zerubabel. Zerubabel menciptakan Abihud, Abihud menciptakan Eliakim, Eliakim menciptakan Azor. Azor menciptakan Zadok, Zadok menciptakan Hakim, Hakim menciptakan Eliud. Eliud menciptakan Yesa, Yesa menciptakan Matan, Matan menciptakan Yakub. Yakub menciptakan Yusuf, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi usianya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, ketika Anda baca mengenai silsilah, saya percaya ramai orang-orang akan berkata, saya mengantuk kalau baca silsilah. Kenapa saudara? Karena tidak kenal, betul nggak? Orang kalau nggak kenal kurang apa? Kurang sayang. Tapi kalau saudara kenal pasti makin sayang. Jadi hari ini izinkan saya membawa kita, jom kita kenalan ya. Beberapa orang kenapa mereka ternyata bisa masuk di dalam silsilah Yesus. Yesus anak Allah. Secara logika kita, pasti kita itu berpikir karena dia anak Allah,
karena dia kudus, dia dari sorga, harusnya keluarga keturunan-keturunan yang menjadi keturunan Yesus harusnya sempurna. Betul nggak? Betul nggak saudara? Itu biasa tak? Siapa di sini punya keluarga atau kawan adalah orang-orang keturunan sultan? Pasti kalau engkau kenalan, seandainya lah ya, saudara kenal, jumpa di kedai mama ya kan, tiba-tiba datang, brum 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 ya, Lamborghini datang. Pasti orang begini, ini orang tak calang-calang nih ya pergi kedai mama saudara pula, kak seandainya anda tahu lah ya kedai mama, dan anda akan melihat dari mata orang melihat, kemudian pikiran akan mulai berpikir, wah ini orang tidak biasa. Dan ketika dia berkenalan, ternyata saudara kenal, makin saudara kenal, waduh anak sultan, wah ini nggak biasa. Orang pasti dengarnya, wah keturunan Inya pasti luar biasa, ya kan? Keluarganya baik, orangnya terdidik, betul nggak? Orangnya pasti terlatih, orangnya sangat pandai, orangnya semua yang bagus. Saudara mulai dalam pikiran saudara daftarkan. Kenapa? Karena saudara tahu dia keturunan sultan. Pasti dia ternama, dia orang yang baik, dia orang yang berharga, dia orang begini. Tapi saudara tahukah yang sangat spesial di dalam silsilah Yesus? Ini yang sangat spesial. Ketika saya baca dan baca, ternyata ada orang-orang ternyata yang tidak sempurna hidupnya masuk di dalam silsilah keturunan Yesus. Jadi saya mau bertanya buat saudara, apakah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hanya memilih orang yang sempurna saja untuk melakukan misinya? Tidak. Jawabannya apa? Katakan no. Sekarang katakan jiranmu, Tuhan tidak hanya cari orang sempurna saja. Amin. Amin. Jangan salah saudara. Mungkin saya yakin saudara tahu, tapi izinkan untuk saya mengingatkan buat kita, termasuk saya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia adalah Allah yang penuh dengan hikmat dan belas kasih. Dia tidak hanya cari orang yang sempurna. Sekarang kita akan lihat beberapa orang yang terdaftar di dalam silsilah Yesus. Tidak sempurna, tapi punya yang namanya keistimewaan. It's okay baby ya. Dia punya keistimewaan sehingga bagaimana hidupnya bisa diletakkan menjadi silsilah Yesus. Pertama, seorang yang bernama Tamar. Saudara siapa di sini kenal seorang yang bernama Tamar? Kalau Anda baca dari Kejadian ya, di dalam Perjanjian Lama itu jarang orang nama Tamar, hanya dua. Satu adalah Tamar ini ya kan, anak mantu Yehuda, dengan satu lagi siapa? Anak Daud, betul nggak? Saudara, Tamar, siapa Tamar? Tamar itu adalah menantu Yehuda. Siapa Yehuda? Yehuda itu adalah salah satu anaknya Yakub, salah satu bangsa Israel, yang dimana suku Yehuda adalah suku yang sangat terkenal. Dialah suku yang membawa garis keturunan Yesus. Hari itu Tamar ini menikah dengan anak Yehuda, tidak ada anak. Kemudian menikah kali kedua, dikasih adiknya, tidak ada anak lagi. Sang bapak mulai berpikir, nih jangan-jangan si Tamar ini banyak dosa. Berkali nikah, gak ada anak. Padahal Anda baca di dalam Perjanjian Lama, siapa yang berdosa? Anak Yehuda. Sebenarnya agak susah juga kalau saudara tidak mengerti backgroundnya ya. Tapi saya sangat dorong saudara baca di rumah, baca kisah baliknya. Orang-orang yang berbuat jahat di mata Tuhan ya, ternyata hari itu anak Yehuda berbuat jahat di mata Tuhan karena sengaja tidak mau punya anak dengan si Tamar.
Saudara, dia berkata, Yehuda berjanji, tunggu, anak bungsuku aku beri kepada engkau. Sebab apa? Karena adat budaya bangsa Israel adalah kalau seandainya yang satu itu meninggal, anak pertama, itu perlu kawin anak kedua untuk melanjutkan apa? Keturunan. Bangsa Israel punya beberapa bahasa hukum ya, beberapa hukum yang dimana mereka perlu melakukannya, berketurunan. Singkat cerita saudara, ternyata bapaknya juga menipu. Dia takut anaknya mati, sehingga hari itu Tamar tidak diberikan anaknya. Apa yang terjadi? Tamar merasa ditipu dan haknya diabaikan, sehingga Tamar menyamar sebagai pelacur dan dia menjebak Yehuda. Siapa Yehuda tadi? Bapak mertuanya. Ternyata apa yang terjadi? Bapak mertuanya atau Yehuda yang dikenal cukup kudus, satu kali ternyata tanpa dia sadari dia sendiri berbuat dosa. Yaitu apa saudara? Dia pergi cari pelacur. Sehingga apa yang terjadi? Singkat cerita, dia nggak sadar pelacur itu sebenarnya siapa? Anak mantunya. Sehingga apa yang terjadi? Singkat cerita ya, karena masa, yaitu dia mendapat keturunan. Jadi Tamar dapat keturunan dari bapak mertuanya. Tamar perempuan Kanaan, termasuk bangsa kafir, penyembah berhala yang melahirkan Peres. Tadi Anda baca ya, yaitu penerus garis keturunan langsung yang menurunkan Raja Daud sampai Tuhan Yesus. Kedua, Anda dengar ya, Anda dengar. Mungkin beberapa saudara tidak terlalu mengenal sampai saudara minta Roh Kudus. Nanti saudara mulai dengar. Kedua, di dalam silsilah ini tadi juga ada orang yang sebetulnya tidaklah layak masuk menjadi garis keturunan Yesus. Siapa dia? Betsheba. Siapa yang tahu ceritanya? Dia wanita siapa? Dikawin dengan sah atau tidak? Tidak dikawin sah. Dia istri Uria. Siapa Uria? Perwira dari Daud. Ini perwira yang sangat dipercaya saudara. Tapi Daud ternyata orang yang juga punya kelemahan. Daud melihat si Betsheba sedang mandi, dia tidak punya akal pikiran yang sehat, dia panggil itu penolong pengawalnya, ambil Betsheba bawa ke rumah. Apa yang terjadi? Daud bukan hanya ambil istri orang, tetapi dia berancang untuk membunuh suami Betsheba. Ketika Daud dengan Betsheba mereka punya hubungan, Tuhan benci dan kecewa. Betul nggak saudara? Anda yang baca Alkitab tahu itu kisahnya. Dan Allah berkata anaknya harus mati. Tetapi anugerah Tuhan turun ketika Daud merespon teguran dan nasihat dari Nabi Nathan. Daud langsung bertobat. Daud langsung minta ampun. Dia mengakui semua dosanya dan Daud dipulihkan. Saudara, tidak ada yang namanya sempurna, tapi Tuhan sanggup. Amin. Ketiga, wanita yang tertulis dalam salah satu silsilah ya Yesus yang terkenal. Siapa itu? Rahab. Siapa tahu kisah Rahab? Seorang perempuan pelacur. Dia perempuan sundal di Yeriko. Tapi hari itu karena keputusannya, nah ini perhatikan, Anda mulai minta hikmat Tuhan. Apa maksudnya firman ini? Karena keputusan si Rahab, dia berani menjaga atau memberi tumpangan kepada pengintai Israel. Hari itu dari yang namanya kota Yeriko dihabisi oleh bangsa Israel, tapi keluarga Rahab diselamatkan. Ada amin? Rahab menolong pengintai Israel dan Rahab membuat perjanjian dengan Israel sehingga dia dan keluarganya diselamatkan.
Saya mau berkata, begitu banyak kalau saudara kenali banyak tokoh di Alkitab, dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Hai sayang, ini mau sukanya dekat saya, is okay. Perjanjian lama, perjanjian baru, ada ramai Tuhan pakai orang tidak ada. Bahkan hampir semua agama kenal Musa. Dia orang yang pembuat mujizat. Ada lagu yang bahkan sudah dirilis ya kan, yang membelah laut. Kita langsung nangkap, pasti itu Musa. Tapi tahukah saudara, Alkitab mencatat Musa itu pribadi yang tidak pandai bicara. Ya, siapa di sini kalau saudara disuruh pelayanan, saya tidak pandai lah, saya tak boleh lah pastor. Saya pun dulu macam itu loh. Coba tengok kanan kiri, itu bukan kamu. Yang sekarang ya, kalau dulu mungkin kita banyak kelemahan. Musa orang tidak pandai. Tuhan berkata, aku panggil engkau kembali ke Israel. Musa jelas-jelas berkata, aku patah lidah Tuhan, gak bisa, pakai dia, pakai dia. Siapa yang seringkali sorokkan orang lain, pakai ini, saya gak mampu. Mulai hari ini kita harus berubah. Katakan amin. Katakan amin. Katakan aku mampu, karena Yesus yang memampukan. Musa ketika dia berkata, aku tidak pandai, tapi Tuhan berkata, aku memanggil engkau, aku memilih engkau. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mengubah hidup Musa dari orang yang tidak pandai. Hari itu saudara, sekalipun Musa, dia itu kenapa sampai dia itu berkata tidak pandai? Kalau saudara renungkan, karena Musa terima panggilan Tuhan sudah tua. Hari itu sekitar catatan sejarah berkata mungkin 80 tahun dia terima panggilan Tuhan. Kembali ke kampungnya menyelamatkan bangsanya. Wah, itu gak gampang saudara. Bangsa Israel dia bukan satu kampung, ini bangsa. Itu macam kurang lebih berapa ya? Subang ini kayaknya Klang Valley ya. Kalau di total Klang Valley dipimpin Musa berpindah. Coba bayangkan saudara, seandainya Anda dengar suara Tuhan, Efran ya, pimpin orang yang ada di Klang Valley. Wah, itu macam saya yakin Efran gak akan kerja tuh. Doa puasa. Dia uji suara Tuhan. Betul gak ini? Betul gak ini? Saudara bayangkan seluruh Klang Valley saudara bawa ya, pindah menuju Klang Valley, pergi ke Pahang saudara. Hadoy, saudara akan pening ya kan. Saudara mulai duduk, mulai susun strategi, pikirkan ini 1 minggu gak habis-habis. Saudara bayangkan tidak mudah membawa keluar bangsa. Bahkan hari itu Musa di usia tua. Siapa yang di sini ya seringkali memakai begitu banyak alasan, saya sudah tua lah, saya nggak boleh melayani. Saudara, saya mau berkata, Musa bisa dipakai oleh Tuhan. Ada amin? Ya, ini apalagi di sini banyak muda-mudi. Tengok kanan kiri, semua masih muda, betul nggak? Ya, semua masih muda, semua kuat, semua comel, handsome. Tuhan mau pakai hidupmu. Ada amin saudara? Jangan pandang diri kita rendah, karena Tuhan sudah memberi kita kuasa. Kedua, di Gideon. Gideon berasal dari suku paling kecil. Nah ini dia. Dia merasa minder, saudara tahu minder, tidak confident. Saya dari suku kecil lah pastor. Saya dari keluarga miskin. Saya dari keluarga gak tahu apa-apa. Ayo pelayanan, ayo panggil jiwa-jiwa, ayo begini. Jangan, saya gak mampu. Siapa yang sering kali seperti itu? Hari ini kita mau belajar. Kita minta pikiran Tuhan menjadi pikiran kita. Ada amin? Ada amin? Ayo kasih high five kanan kiri. Engkau pasukan Tuhan. Ya, harus yakin Tuhan punya kuasa dan sudah beri kuasa dalam hidupmu. Ada amin? Kau pasukan Tuhan, saya pasukan Tuhan. Hari itu Gideon sampai bergegar jumpa malaikat. Malaikat berkata, Gideon bawa pasukan Israel menghadapi yang namanya musuh Bani Amon.
Moab ya, Moab atau Amon. Jadi hari itu Gideon bergegar, berkali-kali minta tanda, saudara. Kenapa? Karena nggak confident. Tapi sekali lagi, dari suku paling kecil, tapi Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah berani. Saudara mau dipakai oleh Tuhan mengubah sejarah hidupmu? Hidup keluargamu? Nanti ya, dengar pelan-pelan. Ada juga seorang bernama Daud. Nah, siapa tidak kenal Daud? Semua, kali anak kecil sekolah minggu, aduh ini paling famous, tokoh paling famous di dalam Alkitab, betul nggak? Daud Goliat. Tapi tahukah saudara, sejak Daud itu sangat muda, Daud itu seringkali tidak dikasihi sama keluarganya. Coba bayangkan ketika ada perjamuan, Samuel datang. Perjamuan di bangsa Israel, kalau ada nabi datang, itu adalah sebuah perjamuan yang sangat penting. Tapi hari itu sengaja bapaknya suruh Daud untuk gembalakan domba. Sampai sang Samuel nabi Tuhan mendengar dari Allah, yang Allah tidak akan molakan perjamuan sebelum Daud datang. Saudara nangkap sesuatu? Saudara nangkap sesuatu? Pernah nggak di dalam hidupmu sesuatu tidak akan bisa bergerak sebelum engkau hadir? Saudara, apakah engkau yakin bahwa di saat ini, khususnya di saat inilah ya, saya nggak tahu umur saudara keberapa. Adakah saudara yakin bahwa engkau itu memang sangat berharga? Kalau engkau hidup hari ini, engkau itu melewati rahim ibumu dengan cara apapun ya, dengar, dengan cara apapun, engkau memang berharga. Gak ada yang amin, saudara. Kurang yakin kayaknya. Satu kali saya duduk dengan seorang saudara. Dia itu bersaksi dengan saya. Dia bisa hidup karena anugerah. Kenapa? Karena berkali-kali mamanya itu minum obat racun mau menggugurkan dia. Berkali-kali. Tapi nggak tahu macam mana, tiba-tiba dia itu tetap hidup. Sampai waktu dia hidup, akhirnya dia itu sangat ditolak oleh mamanya. Dan apa yang terjadi? Masa remajanya memang kasihan. Dia penuh luka, dia menjadi orang yang tertolak, sehingga dia menjadi orang yang begitu garang, saudara. Dia masuk menjadi satu geng, ya, kumpulan gangster. Hari itu saudara, membunuh itu biasa di umur dia sebelum 17 tahun. Dia keluar masuk penjara itu biasa. Dia minum dada, dia begini dan membuat banyak hal itu biasa. Sampai satu kali saudara, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Hidupnya diubahkan. Dia mengalami pembalikan keadaan. Dan hari itu dia dituntun terima Yesus. Waktu dia terima Yesus, level kedua, dia dituntun mengampuni mamanya. Wah, dia manifest, saudara. Tapi puji Tuhan, kesimpulannya dia terima, dia ampuni mamanya, dia berkati mamanya, dan dia mengalami keajaiban. Sebelum dia dipulihkan oleh Tuhan, dia menjadi orang yang begitu keras, saudara. Coba bayangin saudara ya, kalau seandainya kawannya marah atau menyakiti dia itu tidak calang-calang, dia tumbuk kawannya dari sini tuh sampai terpelanting ke tembok, saudara. Sebab apa? Sebuah kepahitan. Nah, ini yang harus dihabisi. Saudara, saya mau berkata, ketika kita sudah dipulihkan, maka saya percaya Tuhan sanggup pakai kita. Sebuah soalan, saya mau bertanya. Mungkin di antara kita, ya, kita itu seringkali tertuduh dengan apa? Kita merasa bahwa kita terlalu berdosa. Kemana-mana tuduhan, intimidasi itu, tanpa kita sadari. Kalau kita boleh melihat mata roh kita macam gambar ini, itu kayak ada beban besar
mengikat kita dan kita pikul kemana-mana. Bertahun-tahun. Kenapa? Karena kita belum pernah berdamai dengan diri kita sendiri. Sehingga kita seringkali avoid the problem, menghindari semua masalah. Kita menghindari semua yang tidak baik. Bahkan beberapa saudara, mungkin saudara merasa hidupku rusak Tuhan. Hidupku sudah rusak. Kenapa? Karena Anda penuh dengan luka hati. Ya, saya nggak tahu apakah saudara boleh nampak karena terlalu kecil ya, maaf ya. Dia banyak luka hati ya, hubungan saudara hancur. Dan itu impact ke masa depan. Anda merasa bahwa I'm give up. Anda seperti mau menyerah. Ya, sehingga Anda merasa itu tadi nggak ada yang namanya arah hidup, nggak tahu, kehilangan tujuan hidup. Sehingga Anda tanpa sadari nggak pernah doa, nggak pernah baca firman, Anda jauh dari Tuhan. Bahkan sisi yang lain, Anda seperti gambar ini. Anda merasa bahwa hidupku sudah terlalu rusak Tuhan, nggak bisa diubah lagi. Ya macam ini. Saya mau berkata saudara, next, kegagalan itu bukan akhir dari cerita. Ada amin? Kegagalan bukanlah akhir dari cerita. Tapi saya mau berkata, itu merupakan titik awal transformasi terjadi dalam hidupmu. Ayo kita perkatakan 2-3 dengan kuat. Kegagalan bukanlah akhir cerita, melainkan titik awal transformasi. Amin saudara. Katakan amin. Katakan aku yakin Tuhan. Sampai macam ini, macam saya saudara. Saya tengok nggak ada yang berani kepal sampai tangan. Aku yakin Tuhan. Yakin. Ya, saudara kayak aku yakin Tuhan. Macam mana transformasi saudara? Ya, terlalu gentle. Ayo semua sama-sama, kepakkan tangan, naikkan tinggi-tinggi. Katakan dengan iman ya, 1, 2, 3, aku yakin. Sekarang cari kawan dua orang, ayo berhadap-hadapan ya. Kalau nggak ada 3 pun nggak apa-apa. Ayo katakan, aku yakin kamu pasti boleh. Oke, ayo berbalik. Kalau jangan sampai nggak ada kawannya lagi. Aku yakin, cari orang di belakang kah, cari orang. Aku yakin, aku boleh, kamu juga boleh. Katakan aku yakin engkau sanggup ubahkan seluruh sejarah hidupan keluargamu. Amin. Karena Tuhan, nah next, karena Tuhan mau kita apa saudara? Ini nih penting. Karena Tuhan mau kita selesaikan misinya. Amin. Kuat katakan amin. Kalau perlu yes. Ini nggak lama lagi beberapa saudara balik kampung, betul nggak? Saudara akan melihat keturunanmu. Engkau akan lihat the great. Gak tahu siapa yang masih hidup lah ya. Kalau perlu engkau merenung. Jangan di depan kuburan, bukan untuk doakan. Merenung saja. Macam mana hidup kakek nenekku ini ya. Dulu ketika Tuhan panggil saya ke Sumatera saudara. Hari itu bapak ibu saya tidak tahu saya pergi. Mereka tahu pergi ke Sumatera, tapi mereka nggak tahu saya jumpa sendiri kuburan kakek saya. Serius saudara, kalau saya mau menulis buku ya, saya bilang Tuhan tuh terlalu ajaib. Tiba-tiba saya jalan, saya tengok, walah saya terkejut. Kenapa ini kuburan opung saya? Kakek saya saudara. Saya call bapak saya menangis di telepon menggegar. Kenapa tidak cakap? Kenapa tidak cakap kamu pergi ke kampung itu? Mana saya juga tahu kalau kampung ini kampung papi, saya bilang. Tahu nggak saudara, hidup kita itu sebetulnya dipegang oleh tangan Tuhan. Saudara yakin nggak? Saudara yang yakin lah, yang yakin cakap, aku yakin. Kalau nggak yakin nggak apa-apa, supaya diproses. Supaya kita harus mengalami yang namanya kesadaran yang penuh. Gak ada satupun hidup ini Tuhan gak tahu. Alkitab bahkan berkata, satu helai rambut pun jatuh Tuhan tahu.
Siapa di antara saudara sering kali lupa Roh Kudus di dalam kita, dan saudara begitu depresi, bahkan saudara hampir lupa Tuhan. Saya mau berkata saudara, ini hari-hari terakhir. Keganasan iblis itu menyerang, mengerikan. Mungkin beberapa saudara sini is okay. Kenapa puji Tuhan? Saudara maintain rohmu. Tapi beberapa orang yang saya lihat tidak maintain rohnya, dia dibully iblis habis-habisan. Ketika saya duduk dan dengar kisah, seringkali saya boleh berkata, aduh, sudah dibully iblis berkali-kali. Tapi seringkali saya melihat tidak semua manusia mata rohnya dicelikkan, sehingga kekristenannya dia hanya gerak jalan di tempat. Dia nggak pernah move on. Dan bahkan yang menyedihkan, tidak berani mengubah sejarah hidupnya. Saudara yang terkasih, dengan cepat ada 3 kunci. Ada 3 kunci bagaimana kita bisa mengubah sejarah hidup kita. Yang pertama, kunci pertama, pegang ini. Ayo baca, 1, 2, 3. Kita harus yakin Tuhan memakai orang tidak sempurna untuk rancangan. Saudara tahu nggak, ada banyak agama berkata, kenapa orang Kristen, ya boleh dibuka. Kenapa orang Kristen Allahnya 3? Siapa di antara saudara pernah jumpa debat ya atau dialog, diskusi mengenai agama, soalan ini muncul berabad-abad, betul nggak? Kenapa orang Kristen Allahnya 3? Macam mana saudara jawab? Iya kan ya? Macam mana ya? Aduh parah, jangan dah jemaat CST nggak tahu jawab ya. Hari ini saya mau berkata, karena anugerah dan kedaulatan Tuhan, Allah kita itu satu loh saudara. Nggak ada yang amin pula saudara. Yakin nggak? Saya berdoa one day ya, ini gerakan di hati saya. Izinkan kita akan mengajar banyak hal kepada saudara. Izinkan saudara itu setia datang gereja ya. Jangan 1 minggu datang, 1 minggu nggak datang, 1 minggu datang. Nanti saudara miss out ya. Kenapa? Karena hari terakhir. Kalau kita tidak punya fondasi yang kuat, saudara akan mudah disesatkan. Allah kita itu satu, tetapi dia di dalam 3 pribadi yang menjadikan berbeza fungsinya. Ketika Allah Bapa, yaitu Allah yang menciptakan seluruh ciptaannya, dia berperan dengan dahsyat. Dan di dalam perjanjian lama, kenapa beza? Allah Bapa yang bergerak begitu sangat penuh kemuliaan. Jadi kalau saudara nyanyi ya, ingat lagu ini, kabot itu saudara dalam sebetulnya. Di perjanjian lama, ketika kekudusan dan kemuliaan Tuhan turun, gak bisa bersentuhan dengan dosa. Ketika ada dosa, maka pasti ada kematian. Makanya di perjanjian lama, tidak heran hari itu bangsa Israel itu hidupnya takut akan Tuhan. Tapi maaf kata, seimbang juga dengan keras kepalanya gitu loh. Ya, mereka itu takut kepada hukum dan ketetapan. Makanya 10 perintah Tuhan mereka pasti itu jaga saudara sampai hari ini. Kalau saudara pergi ke Israel ya, one day kita semua pergi Israel, amin, haleluya. Maka ya yang amin ini yang merebut pasti punya iman, amin. Yang lain mahal. Jangan pikirkan Tuhan kita dahsyat, amin. Kalau Tuhan memang mau sekelip mata ya kan, oke, CSC people 30, 50 pergi ke Israel, nggak ada yang mustahil, amin. Ini aduh saudara kayaknya bahaya, ini hutangku belum selesai. Gak usah mikir hutang, ya kan? Tuhan Yesus sudah mau datang, ada amin? Saudara belajar keluar from the box, keluar dari box. Mari bergerak dalam roh, bergerak dalam tuntunan iman. Allah kita satu, dan Allah punya 3 pribadi yang menjadikan berbeza adalah fungsi dan pekerjaannya. Dan Yesus punya fungsi menyelamatkan. Roh Kudus punya fungsi apa? Menolong kita. Makanya kenapa hidup di bumi jangan cakap aku sendirian. Apalagi Anda yang sudah dibaptis. Senyum kanan kiri, senyum saja, jangan cakap apa-apa. Senyum saja. Amin. Haleluya. Engkau nangis, engkau ini, Roh Kudus di dalammu. Persoalannya apakah engkau aktifkan dia atau engkau biarkan dia tidur seperti hari itu murid-murid Yesus. Saudara, waktu murid Yesus ya, bersama Yesus dibiarkan tidur. Murid Yesus menghadapi yang namanya apa? Badai dan topan.
Lupa Yesus di kapal, di perahu. Siapa di sini? Waduh, utang, Tuhan utang. Lupa Yesus di samping. Coba imajinasikan, tutup mata. Yesus di samping. Saya percaya engkau nggak akan sampai, Tuhan, di mana engkau? Yesus di samping. Amin. Yakin nggak saudara? Amin. Sekali mata hutangmu selesai. Tapi jangan berbuah hutang lagi. Yesus berkata, engkau berdosa, bertobat, jangan buat dosa lagi. Itu cara Tuhan. Ada amin? Ada amin? Yang pertama, Tuhan memakai orang tidak sempurna untuk rancangan sempurna. Katakan kanan kiri. Ayo perkatakan 2, 3. Salam, salam. Tuhan memakai Yes. Mulai hari ini, kalau engkau diberi peluang pelayanan, jangan berkata, aku tidak mampu. Kenapa? Karena memang Tuhan mencari engkau. Katakan kanan kiri, Tuhan mencari engkau. Amin. Kalau udah sempurna nggak dicari oleh Tuhan. Tempatnya di mana? Ya, kalau kita udah sempurna, tempatnya nggak di bumi. Tempatnya di mana? Ya kan? Kita berkata debu kembali kemana? Ya, roh kembali. Udah sempurna. Tuhan memakai yang tidak sempurna. Di tahun ini, saudara harus belajar dengar suara Tuhan. Jangan suara daging, termasuk jangan dengar suara iblis. Kedua, kunci kita boleh mengubah sejarah hidup kita. Ini termasuk, saudara dengar ya, kalau ada keturunan-keturunanmu penyembah berhala, keturunan the great yang paling leluhur kamu, paling banyak kuasa gelap, saudara harus percaya. Kedua, ini penting. Next. Oh ya, belum ya? Oke, lanjut. Klik. Di sini saya mau berkata, ya boleh. Tadi. Iya. Silsilah keturunan Yesus kita belajar, yaitu apa? Allah sering memakai orang yang biasa. Ya, Allah tidak perlu menunggu manusia sempurna baru dipakainya. Ia bekerja melalui kehidupan yang penuh kelemahan, kesalahan, bahkan masa lalu yang kelam. Ada amin? Dari hidup tidak sempurna, Allah menulis sejarah, baca, sejarah yang sempurna. Karena kasih dan tidak pernah gagal. Yang kedua, ini penting, yaitu apa? Bagaimana kita bisa mengubah sejarah hidup kita? Darah Yesus itu cukup. Katakan, darah Yesus itu cukup mengubah hidupku. Ya, kalau iblis mengintimidasi engkau, perkatakan harus kuat. Darah Yesus cukup. Kalau ada intimidasi, mungkin hari ini engkau melihat, aduh, suamiku belum berubah, istriku belum berubah, anakku belum berubah. Macam mana? Iblis akan cakap ngeong di telingamu. Memang akan berubah. Tengok, umurnya udah mencapai 60, 70, kejap lagi masuk nggak tahu masuk mana. Nggak bisa berubah. Saudara, saya mau berkata ya, itu suara Tuhan atau suara iblis? Tapi seringkali kita manusia mengiyakan, betul nggak? Sehingga apa? Saudara kompromi. Saudara lemah. 2026 Tuhan belum berubah, macam mana? Saudara harus klaim, darah Yesus cukup untuk mengubah hidup keluargaku, hidupku, bahkan termasuk ya hidupmu. Siapa di antara saudara you look down yourself? Engkau begitu sangat memandang dirimu itu rendah, sehingga kemanapun engkau tak confident. Padahal di dalammu ada begitu banyak harta sorgawi yang Tuhan titipkan. Engkau kenali panggilanmu apa? Apakah engkau panggilannya nabi? Apakah panggilanmu gembala? Apakah panggilanmu itu rasul? Ya, kemana-mana engkau senang cari jiwa. Ya, apakah panggilanmu pengajar? Apakah panggilanmu, apapun panggilan kita, saya mau berkata, itu semua akan dipimpin dengan tujuan untuk apa? Menyelesaikan misi Tuhan. Sekalipun saudara itu, ini saya tidak bicara harus full time pastor, no. Tapi apa panggilanmu? Saat engkau dikandung oleh ibumu, di rahim ibumu, apa panggilanmu? Kenali saudara.
Ya, apa panggilanmu di bagian musik? Ya, ada yang di musik, engkau harus kenali panggilanmu. Aku tidak hanya main musik, tapi dengan musik aku boleh bawa hadirat Tuhan, hadirat sorga turun ke bumi. Katakan wow. Apa panggilanmu tukang masak yang ajaib? Setiap masakanmu orang makan bertobat. Itu panggilan nggak saudara? Itu anugerah, itu karunia. Seringkali orang memandang rendah, meremeh-temehkan. Itu termasuk adalah karunia. Apa panggilanmu? Engkau peka dengar suara Tuhan, ya? Mungkin kau dipanggil menjadi nabi di samping pastor. Sebelum sesuatu terjadi, pastor ini setan mau kerja seperti ini, engkau diberi sebuah kepekaan, kewahyuan khusus. Saudara, itu karunia. Ketika engkau bergerak bersama Roh Kudus. Sekali lagi hari ini kita merayakan Pentakosta. Itu bukan hanya sekedar perayaan. Saya nggak tahu apakah engkau bangun dan engkau begitu sangat on fire di hatimu dan kau berkata, Tuhan tambahkan, aku mau karunia baru, aku mau jubah yang baru, aku mau urapan yang baru. Amin. 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 Kasih hadap kanan kiri, kau harus dapat. Amin. Pegang ini, darah Yesus cukup. Termasuk engkau punya keturunan di atasmu. Ya, bahkan mereka yang penyembah berhala, dukun, bomo, apapun lah itu ya. Saudara, bisa nggak Tuhan pakai hidupmu? Saudara yakin? Yang yakin saudara kasih high five kanan kiri. Kau pun juga pasti boleh. Amin. 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 Saudara siapa di sini? Saya mau bertanya, siapa yang rindu mau dipakai Tuhan ya? Saya kayak mendorong-dorong nanti jangan-jangan dalam dari hatimu, saya nggak mau dipanggil lah pastor. Kok jangan memaksa. Ya, saya nggak memaksa saudara ya. Saya nggak memaksa, tapi saya mendorong. Sebagai hamba Tuhan, itu dorongan besar di hati saya. Ketika saya ngalamin berjalan dengan Tuhan, saya berkali-kali saya sharing kepada anak-anak saya. Sebagaimana berjalan bersama dengan Tuhan, saya sendiri seringkali guilty. Maksudnya, saya tahu bahwa saya belum maksimal 100% karunia, panggilan, urapan, belum. Saya bahkan seringkali saya pernah berdoa saudara. Saya minta Tuhan singkapkan berapa peratus ya saya aktifkan. Gak banyak, gak sampai 10% saudara. Saya makanya ketika saya datang ke Tuhan, saya tahu banyak, tapi ada banyak saya belum maksimal. Saya kadang guilty juga saudara. Kenapa? Karena kita bermain dengan umur. Mari kita belajar. Khususnya saya mendengungkan kepada Anda yang masih muda. Ya, engkau orang muda, Alkitab berkata engkau seperti anak panah di tangan sang pahlawan. Sekali ditarik, melejit, zup. Kalau engkau mendaki ke gunung, engkau paling cepat, betul nggak? Haleluya, amin. Yes, kalau engkau lari ya, engkau berkompetisi atau berlomba dengan saya yakin saudara, engkau mungkin 10 km saya masih tunggu, saya pun mungkin cari kedai mama ya. Aduh panas, gak tahan. Kekuatan itu mempengaruhi urapan. Dengar saudara, kalau kita masih bermain-main dengan hidup, one day engkau akan menyesal. Hanya persoalannya, saya nggak tahu apa ada second chance atau tidak. Nah itu persoalannya. Saya sangat percaya beberapa saudara boleh tangkap. Engkau itu diberi urapan khusus kepada Tuhan, dari Tuhan. Tapi persoalannya apakah engkau jaga dan kerjakan bagianmu? Atau engkau terlalu sibuk mengerjakan pekerjaan yang gak penting? Di bulan ini, dengar saudara, mari ambil sebuah masa rest ya. Macam kereta di break dulu, ya kan? Renungkan kehidupan kita. Ini sebuah seruan, ayo kita rindu ubah sejarah hidup keturunan dalam hidup keluarga kita. Darah Yesus cukup. Yang terakhir, oke, ini masih darah Yesus ya. Yaitu apa? Oke, kita itu dimampukan. Darah Yesus itu menjadikan kita itu seperti tanaman. Kita itu dicangkokkan.
Saudara tahu ya, kalau kita tanam tanaman, kalau dia dari benih, lambat, betul nggak? Kami pernah saudara, kami tanam dari benih, lamanya, gitu ya. Tapi kalau saudara datang rumah kami memang semua terang benderang. Kenapa? Kami potong saudara. Itu lama. Berbeza kalau saudara cangkokkan, patahkan dari yang yang cukup bagus ya, bagian tanamannya bagus, saudara tanam lebih cepat. Saudara, di dalam kekristenan itu juga kita harus berani hidup di dalam kekudusan. Karena darah Yesus akan mengcover semua hidup kita sesuai dengan hukum ketetapan. Kita harus jalan di dalam jalan Tuhan, gitu loh. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Tuhan yang memegang perjanjian. Makanya kenapa adalah begitu penting ketika kita sudah Kristen, jangan pernah tidak baca Alkitab. Karena Alkitab itu bukan hanya sekedar buku saudara, tapi penuh dengan hukum ketetapan, perintah-perintah Tuhan. Saya jumpa cukup banyak, bahkan kalau saudara tengok di YouTube kesaksian ramai. Orang nggak pandai baca buku lain, tapi baca buku Alkitab, dia bisa pandai. Dan hidupnya selalu berubah. Saudara percayalah dan alami. Alami. Katakan kanan kiri. Alami. Amin. Alami, saudara akan percayalah. Saudara akan mengalami ada banyak hal. Lagi engkau down, bacalah firman. Itu seperti suara Tuhan yang menguatkan. Kita dicangkokkan. Next. Karena kita harus ingat ya, rancangan Tuhan tidak menghancurkan, tetapi membangun. Siapa di antara saudara punya kisah hidup? Pastor, kalau saya diizinkan tulis buku, seminggu nggak habis. Hidup saya penuh diproses Tuhan. Dengar saudara, saudara harus yakin ini. Rancangan Tuhan tidak menghancurkan, tetapi membangun. Bukan untuk baca, membinasakan, tapi menghidupkan dan bersifat kekekalan, penuh kasih dan janji-janji. Amin. Amin. Next, karena bagi Tuhan kuat katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada soalan? Apakah kamu mau ubah sejarah hidupmu? Mau saudara? Puji Tuhan, mulai semangat. Ini yang terakhir. Ini penting. Baca saudara, 1, 2, 3. Perubahan terjadi, harus bayar harga. Ketika kita mengikut Yesus, hanya keselamatan itu percuma, free, gratis. Tetapi ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami mujizat keajaiban, itu harus ada yang bayar harga. Saudara perlu bayar harga, saya mau berkata saudara. Yaitu apa? Mulai sekarang hidup dengan kekudusan. Mulai sekarang hidup, baca, renungkan firman. Mulai sekarang tinggalkan dosa-dosa masa lalu. Ada amin? Mulai sekarang, ini kalau saya mau berkata next, itu bicara mengenai apa? Sebuah perubahan dibutuhkan komitmen dan konsisten. Engkau harus ada komitmen. Aku mau ikut Tuhan. Saya jumpa saudara dengan orang yang saya sendiri juga sedih ya. Di depan saya dia berkata, aku mau berubah pastor. Ya, aku mau berubah. Amin. Ternyata dia itu menipu loh saudara. Aduh, hati saya sedih jumpanya macam ini. Hari ini saudara, ayo kita mengalami yang namanya apa? Kunci. Bagaimana kita boleh berubah? Ya, harus ada komitmen. Apa yang menjadi ikatan dalam hidupmu? Nih TPU ya saudara. Setiap kita yang sudah ikut GGB ya kan, generasi gada besi, boleh angkat tangan? Yang sudah ikut generasi gada besi. Saya mau tanya siapa yang sudah kerjakan tugas 28 harus diselesaikan ya.
Ya, saya juga sudah punya sedikit draft. Kalau Anda kurang paham, lepas ini saudara boleh tanya saya. Karena tinggal berapa hari lagi kita harus kumpulkan tugasan kerja. Saya mau berkata, mulai hari ini saya sangat dorong yaitu apa saudara? Ayo bereskan TPU, ya. Indonesia berkata TPU. Apa itu pastor? Tanah, pohon, ukiran jiwa. Ya, bagaimana atau dari mana tanah kita itu dilahirkan? Ya, tempat itu banyak apanya? Waduh, tempat saya lahir pastor, banyak dukunnya, banyak bomonya. Itu harus dibereskan loh saudara. Itu akan menghalangi. Makanya kecenderungan terjadi orang yang lahir di tempat kuasa kegelapan, gak ada yang rindu cari Tuhan. Hidupnya pasti paling suka kalau ada masalah cari paranormal. Saya itu loh semalam saya mimpi begini. Ayo besok potong ayam ya. Nanti ambil ayamnya begini. Aduh. Saya dulu jumpa loh sorry. Ini udah Kristen. Ya, satu kali anaknya kena hantam anak jiran saudara. Ininya bengkak. Tahu apa dia langsung cari? Telur. Saya tuh bingung kenapa cari telur? Tenang. Tengok saja, dia didihkan telur, air sudah mendidih, dia masukkan telur, airnya sudah ini, telurnya ditiup, diletak di sini. Saya tengok, gitu. Saya bilang, tengok kenapa masih bengkak? Tunggu, sabar, dia bilang, gitu kan. Saya bilang ini orang macam-macam ya kadang-kadang. Saudara saya mau berkata, tanah itu mempengaruhi. Kalau lingkungan engkau dilahirkan, contoh penjudi, peminum, perokok, saudara percaya nggak lari dari situ. Itu saudara susah, ikatan ini macam susah. Tapi tidak ada yang mustahil. Masih ingat tadi kunci kedua? Darah Yesus. Katakan kanan kiri, darah Yesus. Yes. Kemudian kedua, ini saya jelaskan nanti panjang ya. Pohon itu bicara apa? Keluarga kita. Tadi saya berkata, kakek, buyut, ya great gitu ya. Kalau penyembah berhala, saudara hati-hati, kecenderungan ada perzinahan ya. Apalagi pasti sering rugi, gagal, usaha ini gagal. Saudara harus punya break. Amin. Rest. Ya, kemudian hawa itu kayak panas. Masuk ke rumah panas, sukanya gaduh, jumpa orang macam mau makan. Aduh. Siapa saudara jumpa? Orang itu harusnya gini. Kalau masuk dalam keluarga kan harusnya banyak sukacita ya kan. Dari mana? Jom kita pergi mana? Ini tapi kadang kalau saudara jumpa di keluarga sendiri, jumpa adikmu ya, masih dari pintu ya, itu kayak ada marah gitu ya, padahal nggak ada kesalahan. Itu dari apa? Ikatan. Dan kecenderungan kekristenan nggak pernah bereskan ini, sehingga bertahun-tahun tanpa kita sadari kita nggak pernah merdeka. Dan yang terakhir yaitu ukiran jiwa. Seperti tadi, ada luka, ada kepahitan, saudara nggak pernah bereskan, dicabut sampai ke akarnya. Ya, contoh saudara dendam dengan seseorang ya. Ditambah dia sering jumpa dengan saudara, tempat kerja saudara hanya tengok dari jauh, itu mata saudara kayak ada fire, brum. Kalau saudara tahu kartun ya, belum kartun kan dia, kalau dia lagi jumpa musuh dia fire gitu ya. Saudara kalau nggak pernah bereskan, dan kau datang di hari ibadah, ya kan, kemudian dibawa lagu tadi ya kan, kita dipilih dari segala bangsa, tapi di sini tuh belum beres. Saudara saya mau berkata, iblis itu loh nggak takut. Saudara jujur saya mau berkata, iblis nggak akan takut. Yang bahaya iblis akan bisa permalukan engkau. Di dalam perjanjian baru masih ingat kejadian anak Skewa. Anak Skewa dipermalukan saudara sama iblis. Bahkan Alkitab mencatat itu sangat mengerikan. Kenapa? Bukan hanya dipermalukan ya, maaf kata, dirogol. Pulang itu sampai tidak pakai baju saudara. Saudara betapa ya mengerikan manifestasi setan. Jangan pernah kita memandang rendah urapan dan kekudusan. Kekudusan akan membuat engkau diselimuti
melimuti darah Yesus. Makanya saya sangat mendorong, ingat kejadian Daud. Kenapa Daud ya? Orang yang begitu menyakiti hati Tuhan, tetapi dia bisa menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Pertobatan. Ketika Daud bertobat, dia tobat sungguh-sungguh. Nah, ini kekristenan. Kalau kita mau ikut Tuhan mengubah sejarah hidup kita, kita harus punya pertobatan sejati. Ada amin? Katakan amin. Jangan tobat depan pastor saja. Pulang rumah berubah jadi jadi Batman. Berubah. Aduh, jangan. Saya manusia, saudara. Saudara, saya sangat rindu saudara mengasihi saya dengan hati yang tulus. Jangan takut. Saya tidak makan orang. Ya. Jadi, it's okay. Yang penting apa? Jujur. Kunci kita mengalami perubahan ketika kita mau jujur di hadapan Tuhan. Dengan kejujuran, komitmen konsisten. Dengan cepat ya. Saya mau perhatikan, saya mau tunjukkan saudara ya, betapa ini penting saudara. Next, bagaimana sering kita tidak sadari. Saudara mau mengalami keajaiban, saudara mau mengalami yang ajaib dari Tuhan. Dengar, sukses seringkali orang hanya lihat di luar. Orang hanya lihat saudara sukses, orang hanya lihat saudara berjaya, orang lihat saudara diurapi. Oh, kenapa ya dia pujian diurapi? Kenapa dia main musik diurapi? Kenapa dia doa diurapi? Tanpa orang itu sadar. Ini bicara apa? Bayar harga. Kenapa orang itu diberkati? Kenapa orang itu sukses? Ada harga yang harus dibayar. Ada amin? Kekristenan jangan kita mau ditipu oleh hal yang semua instan. Siapa di sini suka duit instan? Ya. Saudara, ini hari-hari terakhir segala sesuatu dibuat instan. Termasuk saya tergoda dengan yang namanya AI. Makanya saya melihat, wah, ya cepat ya, tinggal kasih cakap, keluar. Saya cakap, keluarkan image begini-begini. Keluar saudara. Memang saya menolong saya selesaikan untuk saya buat catatan khotbah. Cukup menarik kan saudara tadi lihat, ya kan? Cantik, oh, artistis. Bukan saya pandai buat. AI itu. Saudara, dunia sedang dibawa ke sana. Bahkan hari-hari ini kita itu perlu darah Yesus untuk kita punya hidup boleh tekun, sabar. Orang yang mengalami berani bayar harga, ya. Ini yang sering orang tak lihat. Ada ketekunan, dia harus bayar. Betul? Disiplin, dia harus bayar. Bayar harga. Ada kalanya kau harus bayar dengan tangisan, gagal berkali-kali, kecewa, kerja keras. Saudara, di sini Anda yang bekerja, Anda tahu, ya kan? Makanya kenapa Anda yang bekerja, Anda tahu jimat duit. Tapi orang yang nggak bekerja, dia itu begini, aduh, Shopee promo, waduh, ya, kejap lagi bulan Jun, sik, wah ini ditunggu-tunggu, ya kan? Kenapa? Sale. Orang kalau dia punya visi, tahun ini saya mau punya rumah, dia nggak akan mudah digauda, amin. Saya mau nikah, saya perlu untuk keperluan pernikahan, nggak akan mudah digoda dengan hal yang remeh-temeh. Jom beli baju, jom. Lagi promo tahu. Waduh, sale 50%. Oh, ada juga, ini adalah mau mendekati akhir tahun ya. 80%. Muatannya bling-bling begini. Deng ya. Awalnya nggak planning beli, saudara, tapi tangan jadi tergoda, ya kan? Hati-hati. Saya percaya bahwa orang yang matang, orang yang dewasa, dia tidak mudah ditipu. Ada amin? Kita harus belajar sama dengan apa yang tadi saya mau berkata, bayar harga. Saudara, mau kita mengubah sejarah hidup kita, bayar harga. Ada amin? Ada amin? Bayar harga. Sudah datang ke gereja bayar harga nggak? Lo bayar harga. Saudara harus bangun agak awal ya, sekalipun kita puji Tuhan jam 1, jam 12 ya. Saudara perlu mandi, ada datang gereja nggak mandi? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Sorry, saya bukan kritik ya. Tapi itu harga juga, betul nggak?
Untuk orang-orang yang jenisnya kulitnya sensitif, nggak boleh tiap hari mandi, pastor, ya kan? Seandainya, ya kan? Itu bayar harga loh, saudara, ya. Saudara harus kemas, ya. Anda dengan tipe orang yang malah senyum, tapi jumpa orang mau nggak mau, pastor cakap suruh senyum, shalom, gitu ya. Itu bayar harga nggak? Kemudian datang gereja dan saudara dengar offering, persembahan persepuluhan, aduh bayar harga, duit saya kok harus dibagi ke Tuhan. Saudara, ada banyak hal kita nggak mengerti. Bayar harga itu sebetulnya salah satu ciri orang yang dewasa. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Salah satu contoh, ya, ini contoh saya teringat. Ketika orang beranjak untuk mau rindu, ya, memolakan hubungan cinta. Anak muda-mudi, take nota. Saudara pasti bayar harga. Dengan apa? Harus menembusi rasa ketakutan ditolak. Tanya, ih betul lah. Iya kan saudara? Lelaki dia tengok sang amoy, ih cantik ya. Saya kayaknya rindu, udah cantik, cinta Tuhan, ih komplit, ya, lemah lembut, panjang sabar, ih komplit, pandai bertutur kata, aduh seperfect lah. Ini kayaknya jodoh saya ini, ya kan? Tapi sang lelaki dia punya yang namanya insecure sedikit. Seandainya contoh ya, dia itu sering ditolak berkali-kali. Tapi kuat di hati kecilmu, coba tanya. Itu perlu pengorbanan nggak? Perlu nggak? Iyalah. Kalau saudara nggak korban, orang ambil, saudara gigit jari. Wah, Tuhan, ini sudah diambil orang sudah, ya kan? Packagingnya sudah pindah ke alamat yang lain. Ya, saudara, hidup ini semua perlu bayar harga. Saudara mau sukses, bayar harga. Termasuk Anda yang mau belajar, halo student, bayar harga. Keberhasilan, kejayaan tidak akan bisa hanya instan. Tapi sejujurnya memang dalam dunia ini ada. Sehingga tidak heran saya sangat sedih, cukup ramai orang-orang yang selalu dapat instan, gelar instan, education instan, dapat master cepat saudara, 30 menit dapat sijil, ya, magister, bahkan doktor. Sehingga ketika mereka masuk hospital, very sorry, seringkali banyak orang jadinya harusnya sembuh masuk hospital, pulang dicacat, bahkan hampir mati. Banyak case-nya saudara. Satu case saya tengok di news ya, dia bawa anaknya, harusnya anaknya berkata macam ini, ibu jari saya yang sakit. Saudara, apa yang terjadi? Pulang, anaknya diamputasi kakinya. Ini dokter macam mana? Dan dia memakai begitu banyak dokumen berkata salah teknis, salah ini. Salahnya di mana? Saudara, di sini saya mau kembalikan ya. Ini kejadian yang hanya sedikit loh. Ada banyak kejadian tanpa kita sadari. Saya kembali ke kunci nomor 2. Kita perlu darah Yesus. Kita perlu bayar harga. Kenapa harus doa? Kita perlu bungkusan darah Yesus. Saya menjumpai tidak sedikit, bahkan termasuk orang yang smart, bisa dibully oleh iblis. Kita smart nggak cukup. Kita perlu Tuhan. Makanya jangan sepelekan doa. Ada amin? Jangan malas doa. Ketika kau menghadapi masalah, lari ke Tuhan, jangan lari ke bomo. Haleluya. Sakit hati, lari kemana? Tuhan juga. Minta Tuhan cabut nih, Tuhan cabut. Amin. Next, yang terakhir ya, dengan cepat ya, yaitu apa? Kalau kita sudah mau mengalami sebuah perubahan, mengubah sejarah keluarga kita, saya bicara secara khusus. Mari kita yang punya keluarga atau Anda akan membangun sebuah keluarga rumah tangga, miliki hierarki keluarga Kristen. Yang pertama, kita harus jadikan Allah sumber. Dia harus sumber, dia harus center. Bukan pastor. Pastor hanya manusia. Kami pun terbatas.
Tapi engkau harus jadikan Tuhan Allah center. Kemudian Kristus yang memimpin seluruh rumah tangga keluarga kita. Yang hierarki ketiga ini penting. Saya menyerukan kepada kaum suami-suami, calon suami. Ada amin, calon suami? Engkau harus connect banyak dengan Tuhan. Ini hari terakhir loh saudara. Ya, engkau mau bawa kemana arah keluargamu? Tuhan pertama menciptakan di Taman Eden adalah Adam. Hidup kamu Adam. Hidup. Macam saudara kayak berat. Oke, ya. Amin, hidup kamu Adam. Wih, mana Adamnya kok kayaknya kurang suara. Saudara itu adalah biji mata Tuhan. Ada amin? Saudara spesial. Kalau Anda sudah hari ini diberikan mandat ya, diizinkan menjadi suami, kepala atas keluarga, pakai peranmu dengan benar. Mulai dengar, ini akhir zaman loh saudara, betul nggak? Ekonomi goncang, duit keluargamu mau dibawa kemana? Ini kepala ini penting nih. Maaf kata ya, kalau Anda tidak atau belum putuskan kebiasaan-kebiasaan lama, maka engkau akan membuat rumah tanggamu goyang. Suami harus berperan dengan benar. Kedua, hierarki ini penting. Lepas itu, istri. Ibu-ibu kita itu dipanggil jadi penolong, bukan perongrong. Amin. 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 Kayak menghela nafas. Sekalipun saya tahu ada beberapa saudara, Anda istri harus mengambil posisi juga menjadi kepala keluarga. Ketika kepala tidak berfungsi, maka Tuhan akan memanggil istri. Istri harus jadi penolong. Istri harus tunduk kepada suami. Ada amin? Ada amin ibu-ibu. Macam susah ibu-ibu jawab nih. Jangan ada dendam di dalam keluarga. Haleluya. Ada amin? Ketika engkau pulang, engkau harus bisa. Kita sudah belajar lah ya, waktu Mother's Day itu ya, harus boleh menjadi penopang. Karena gambaran istri seperti leher. Jangan ada beberapa ibu-ibu itu noti, dia berkata gini, karena saya leher pastor, jadi saya akan pegang ini kepala mau kemana. Nggak terdidik ini ya. Perlu masuk wanita bijak. Haleluya. Kita harus belajar. Nah, yang terakhir yaitu anak-anak. Siapa di sini yang masih status anak-anak? Ya, saya juga anak-anak. Saya punya peran agak banyak juga ya, anak ya, ibu ya, istri ya. Satu hal, kalau kita di posisi anak, kita harus mengerti bagaimana kita harus respect orang tua kita. Alkitab berkata, hormati dan taatlah bapak ibumu supaya engkau. Ini yang baca Alkitab. Kalau tak tahu, saudara baca, sebab ada banyak kunci. Anak muda-mudi hati-hati. Kalau seandainya, ini seandainya hidupmu tuh macam kayak sering gagal, ini gagal, sekolah gagal, bisnis gagal. Coba cek and recheck. Adakah engkau mungkin kurang menghargai dan menghormati bapak ibumu? Ingat, menghormati bukan berarti saudara sembah dia jadi Tuhan. Kalau salah, saudara jangan diikuti. Tapi harus dengan cara yang baik. Amin. Amin. Dan kalau keluarga kita punya hierarki ini, saudara akan percayalah perubahan sering akan banyak terjadi. Ya, para suami-suami ketika memberi pengumuman ya hari Sabtu malam, announcement, esok semua keluargaku harus datang ibadah. Sebagai istri jangan nolak, aduh suamiku itu lagi sales. Pergilah mall dulu minggu depan ke gereja. Ayo. Saudara belajar taat kepada suami, ada amin ibu-ibu? Ya, aduh saya penat lah.
Saya urus anak penat lah. Nggak ada penat-penat. Kalau suami bersabda, apalagi untuk yang ajaib ya, untuk kebaikan, saudara belajar. Amin. Ada amin? Ibu-ibu juga harus ya. Saudara juga harus support. Nah, yang paling terakhir kembali lagi, pegang ini. 3 kunci kita mengubah sejarah hidup kita. Yang pertama, Tuhan memakai orang yang tidak sempurna untuk rancangan yang sempurna. Katakan kanan kiri, Tuhan bisa pakai hidupmu. Ya, harus terbuka ya. Mau dipakai Tuhan. Yang kedua, darah Yesus cukup. Amin, amin. Siapa di sini masih punya beberapa ikatan? Aduh, pastor susah lah melepas merokok nih. Boleh bersama dengan Tuhan. Apalagi ikatan saudara. Aduh, pastor saya malas bangun pagi doa, malas. Itu mata saya macam ada glue. Saya boleh bangun tapi mata nggak boleh buka. Boleh. Kasih minyak urapan. Darah Yesus buat mataku terbuka. Apa ikatan saudara? Siapa di sini masih di tahun ini main judi? Wah, pastor, ini saya kalau tengok duit nggak tahan ini, pastor. Ya, saya mau main. Karena kalau judi saya ada karunia jadi pemenang. Darah Yesus cukup. Amin. Amin. Nggak yakin saudara. Amin. Apalagi saya nggak tahu apa ikatan-ikatan ya. Kalau saudara belajari TPU itu banyak ya. Nanti one day kita akan share lebih detail ya. Saudara kita pun sudah diajari ya. Saudara kilas balik satu-satu, daftarkan ya. Apa mungkin saudara penakut kah, saudara pemalu, pendendam apakah? Aduh, banyak hal ya. Itu termasuk ukiran jiwa. Darah Yesus cukup. Yang ketiga, berani bayar harga. Kuncinya hari-hari ini, ayo kita semakin saudara setia, tekun. Saya tuh berdoa ya, keluarga besar CST itu orang yang cinta doa. Doa pagi itu bukan hal yang susah. Itu doa saya dari dulu. Kadang kalau saya merenung ya, udah bagian doa, terlalu banyak orang ignorance. Saudara boleh shopping ke sana ke sini, tapi bagian persekutuan doa sepertinya beban. Itu ikatan saudara. Apalagi doa pagi, saya sering dengar ya, bahagian tim doa. Mungkin mereka hampir mau give up ya. Kalau jawatan di kerajaan, mereka berkata menyerah, menyerah. Saya bilang, this is the kingdom of God, nggak boleh ada yang menyerah. Ya, saudara, saya mau berkata dari hal kecil. Ya, saya sering bagi tahu beberapa orang bahkan. Kita sering, maaf kata, kita maunya berkat, maunya mujizat. Tapi hal-hal yang kecil kita selalu anggap remeh-temeh tanpa kita sadari Roh Kudus itu di dalam kita. Pernah nggak kita merenung dia ini happy nggak dalam kita atau berduka? Karena Alkitab mencatat satu hal, satu dosa nggak bisa diampuni. Apa itu dosa saudara? Saudara berbuat jahat kayak apapun, saudara, saya mau berkata Alkitab yang berkata, bukan saya. Dosa semerah kermizi engkau bisa diubah menjadi seputih bulu domba. Jadi saya mau berkata jangan malu, khususnya kayak berjumpa dengan saya ya. Saya tuh jumpa saudara, saya punya kawan saudara, sejujurnya dia makan dada di belakang saya, di samping saya dia suntik ada banyak. Saya tuh jumpa begitu ramai banyak orang, maaf kata, yang hidupnya kelam, bahkan hampir crazy, hampir gila masuk rehabilitasi. Satu kali saya diizinkan Tuhan hari itu ya, saya melayani wanita gila-gila saudara. Dia bunuh suaminya, dia bunuh ini, dia bunuh itu. Salah satu penjara yang ada di Indonesia. Tapi ketika saya datang, hati saya nggak bisa tahan. Saya nangis. Kenapa? Saya tuh boleh rasa ya, ini orang dia perlu kasih Yesus. Jadi saya mau ingatkan, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tapi satu ayat kita berkata, dosa mendukakan Roh Kudus. Bahkan termasuk kita-kita yang melayani, saya sangat dorong hati-hati saudara. Ya, jangan gara-gara kita melayani sudah hebat, kita nggak sadar hidup kita mendukakan Roh Kudus.
Jujur, saya berjumpa dengan banyak orang dunia. Maaf kata, gaya hidupnya, bahkan saya pernah share kepada 2 anak gadis saya. Saya pernah share. Saya lihat gaya hidupnya saya sendiri sampai malu, saudara. Itu yang namanya mengelola keuangan tuh bagus. Saya kadang malu jumpa anak-anak Tuhan. Mengelola keuangan tidak dapat dipercaya. Dan maaf kata, ketika kekurangan baru teriak Tuhan, Tuhan. Mari kita pakai sebuah masa rest. Sekali lagi, kereta terlalu laju bahaya. Mari ambil masa break. Renungkan belum 2 hal. Sebelum ajal menjemput kita, dan yang kedua, sebelum ada Yesus menjemput kita di awan-awan. Kita perlu, saudara, ambil masa break. Kita harus merenung, have a deep thinking, pikiran yang dalam, jangan pikiran yang masih di permukaan. Sana saya nggak percaya Tuhan adalah Tuhan yang begitu baik. Ada amin? Tuhan begitu sangat mau memberkati kita habis-habisan. Setiap saudara tiba-tiba yang diberkati banglo, kan ajaib. Ada amin? Nggak ada yang amin. Amin. Ya, saudara dapat banglo, saudara dapat apartemen. Ketika lawatan terjadi dan engkau berkata, pakailah hartaku. Ketika dibutuhkan engkau berkata, pakailah rumahku, pakailah keretaku, pakailah duitku. Karena kekayaan yang kita miliki itu sementara. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Ada amin? Saya sangat mendorong, sejujurnya ini dari hati saya. Saudara jangan hanya happy. Ya, terima hanya berapa ribu, jangan happy. Pekerjaan Tuhan itu perlu lebih. Termasuk bilion-bilion triliun. Ada amin? Saudara jangan terkejut sangat kalau terima berapa ribu selalu. Langsung pergi shopping, langsung begini, langsung begitu. Katakan kanan kiri, itu bukan kamu. Ada amin? Itu bukan kamu, ada amin? Kita pasti dapat dipercaya.